Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwawati dengan NIM 2019 02070 jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat dikenal sebagai konsep pembangunan yang lebih membuka ruang untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga pembangunan dapat mengacu dengan kebutuhan dan memanfaatkan potensi yang ada demi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Nah, mengapa pembangunan berbasis masyarakat perlu dilakukan? Ini dia tujuan utama PNPM adalah mengurangi kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia melalui proses perencanaan masyarakat yang menghasilkan lapangan kerja dan berinvestasi pada proyek infrastruktur skala kecil yang meningkatkan pembangunan desa, individual, dan kawasan perkotaan. Baiklah, biar lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Disimak dengan baik ya. Dadah. Dalam konsep dasar pembangunan berbasis masyarakat, yaitu pertama, pengantar pembangunan desa berbasis dan tujuan dan indikator prioritas di tingkat desa. Dalam 3 tema penting dalam konsep perencanaan berpusat pada rakyat. Pertama, penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swada kaum miskin guna menangani kebutuhan mereka. Kedua, kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin. Ketiga, kebutuhan akan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin dan pengelolaan yang produktif dan swada berdasarkan sumber-sumber daya lokal. Dalam konsep perencanaan pembangunan berbasis masyarakat ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Pertama, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, tidak adanya pembagian kerja, tidak adanya pemisahan antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Tergantung pada sumber daya alam, peralatan dan teknologi produksi bersifat sederhana, dan teknologi produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Dalam perencanaan berbasis masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dan memandirikannya.
Adapun tujuan pemberdayaan secara umum memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Nah, dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat terdapat juga konsep pemberdayaan, kesadaran partisipasi, kemandirian, proses yang berjalan terus-menerus dan meningkatkan kemampuan. Ada pula tujuan pemberdayaan masyarakat. Pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat yang tangguh dan mandiri. Dan ketiga, meningkatkan peran usaha masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, penerimaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam pendekatan pemberdayaan umum terbagi atas 3. Pertama, terarah, tunjuk langsung kepada yang memerlukan. Dan kedua, partisipasi dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk merancang, melaksanakan, dan mengolah, mempertanggungjawabkan. Ketiga, pendekatan kelompok. Masyarakat sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya jika secara sendiri-sendiri lingkup bantuan terlalu luas kalau penanganannya secara individu. Nah, ada juga strategi pemberdayaan masyarakat. Pertama, pengetahuan dan pengertian tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya. Kedua, pengetahuan dan pengertian tentang sikap dan kemungkinan tanggapan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk kecenderungan atau kemampuan untuk melaksanakan rancangan yang dihendaki. Ketiga, kemampuan sasaran dan layak untuk melaksanakan cita-cita yang dikembangkan tersebut setelah dapat diterima. Ada pula tahapan pemberdayaan. Pertama, perluasan jangkauan, pembinaan, pelembagaan, dan pembudayaan. Alhamdulillah, itulah tadi sedikit materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sedikit pantun, jika haus maka minumlah, jika lapar maka makanlah, dan jika salah maka maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Jangan bosan-bosan membaca materi saya ya. Dadah.